Barents tinjau terminal LPG, Juli beroperasi. Ditargetkan di bulan Juli mendatang, terminal Liquefied Petroleum Gas atau LPG di lokasi terminal transit BBM Wayame sudah mulai beroperasi. Hal ini ditandai progres pembangunan 2 tangki yang berada di TBBM Wayame sudah mencapai 95%. Samsul Alam, Full Terminal Manager Wayame kepada awak media, Senin 1 Maret 2021, usai meninjau pembangunan tangki LPG bersama anggota Komisi 7 DPR RI, Dapil Maluku, Mercy Kristi Barents, didampingi Awan Raharjo, Region Manajer Retail Sales Papua Maluku menyampaikan. Di hari tadi kita sudah beraktivitas dan alhamdulillah kita sangat disupport oleh Ibu Mercy bahwa kita dipertemukan dengan pemerintah kota Ambon, dari pemerintah kota, kecamatan, desa, dan juga lembaga adat yang ada di kota Ambon. Tujuannya adalah untuk rapat koordinasi penyaluran BBM dan LPG di kota Ambon agar lancar, terjamin, tidak ada gangguan distribusi dan tidak ada isu-isu kelangkaan. Ada beberapa hal yang tadi kami bahas, yaitu beberapa peraturan yang terkait juga dengan penyaluran BBM, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Migas tahun 2001 nomor 22 dan Perpres 191 tahun 2014. Dan ini kita sinergikan antara Pertamina dan pemerintah daerah. Karena tidak bisa Pertamina menyalurkan, juga mensosialisasikan program unggulan kita, yaitu program baru, yaitu program Pertashop seperti SPBU yang ukuran sangat mini, di mana investasinya sangat terjangkau, ya, yang bisa dibangun untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum ada SPBU, sehingga mungkin menjadi salah satu solusi bagi ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak di seluruh wilayah Maluku, khususnya di kota Ambon. Lalu setelah tadi kegiatan tadi sampai siang, sekarang kita berada di terminal BBM Wayame, yang mana juga tadi kami berkesempatan, ya, dengan Ibu Mercy untuk meninjau progres pembangunan terminal LPG yang akan segera di tahun ini kita targetkan untuk beroperasi di Wayame. Mungkin demi sampai sejauh berapa persen? Oke, baik. Terima kasih teman-teman wartawan. Jadi tadi kita udah tinjau lapangan, ya, tinjau lapangan. Progres untuk pembangunan tangki sampai dengan piping sekarang itu sudah mencapai 95%. Khusus untuk areal ini, ya, khusus untuk areal tangki dan ex proyek Wika, ya. Nah, nanti ke depannya itu proyek dermaga lain lagi. Jadi dermaga itu baru 15% dari kondisi sekarang, tapi insya Allah lah mungkin tahun ini kita upayakan bisa rampung. Kalau untuk tangki ini kapan dipakai atau memulai, kita coba upayakan di bulan Juli sudah bisa operasi. Secara spesifik untuk itu bisa menampung berapa gas? Itu 2000 metrik ton. Jadi masing-masing tangki 1000. Dari 2 kali 1000. 2 kali 1000. 2 kali 1000. 2 kali 1000. Kalau untuk rencana pemakaian ke Ambon nanti mungkin teman-teman dari Pak Wilson, ya, yang ini, ya, tapi itu mungkin 3-4 bulan, ya, Pak Wilson, ya, 3-4 bulan. Jadi kalau untuk kota Ambon aman lah. Ya, baik. Harapan dulu nanti Ya. koordinasi. Baik, yang pertama dapat beta sampaikan bahwa dari sejak kegiatan di pagi hari melakukan pertemuan sosialisasi antara kami dari DPR RI, Komisi 7, kemudian pihak Pertamina, kemudian pemerintah daerah, dan ini sebuah langkah koordinatif yang sangat luar biasa sekali untuk memastikan bahwa Kota Ambon sebagai sentrum seluruh transit barang dan jasa hari ini sementara berbenah diri, ya. Di atas Pulau Ambon sendiri, di sekitar Wayame, di sekitar Wai Tulehu itu akan disiapkan pelabuhan Ambon Import untuk persiapan
program Lumbung Ikan Nasional yang sudah menjadi kenyataan, bukan lagi sebuah angan-angan. Nah, terhadap seluruh keberadaan itu, kita harus pastikan bahwa ketersediaan energi khususnya untuk bahan bakar minyak harus perform di atas Pulau Ambon dan khususnya di Kota Ambon. Akan sangat mengerikan proyek-proyek sebesar ini akan ada, tetapi kemudian Pertamina sendiri harus memastikan seluruh kesiapan energi ini. Kan berapa hari yang lalu, minggu kemarin saya sudah dengan PLN untuk memastikan ketersediaan energi dari aspek listrikan hari ini dengan Pertamina, dan ada dua hal yang kita bicarakan. Yang pertama ini dari sisi BBM bahan bakar minyaknya. Nah, untuk bahan bakar minyak untuk di Kota Ambon sebenarnya nggak ada masalah karena ini di pusat kota Ambon, di pusat provinsi, SPBU banyak, kemudian juga ini dekat sekali dengan TBBM Wayame. Tetapi di sisi yang lain keluhan dari masyarakat masih sering terjadi. Akses masyarakat, kemarin kita dengar ada kelangkaan minyak tanah, nelayan, terjadi kelangkaan solar, premium dan yang lain-lain. Makanya tadi kita memastikan sehingga sosialisasi salah satu produk unggulan dari Pertamina yaitu Pertashop ini dia bisa jalan. Sebenarnya Pertashop ini, saudara-saudara sekalian, itu untuk idealnya, sempurnanya one village, one outlet. Jadi bila perlu satu desa, satu outlet Pertashop untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan BBM. Di mana harapan kami, masyarakat kecil tertolong. Gak usah susah-susah cari di segala tempat, tapi sudah ada. Yang kedua adalah memotong mata rantai pedagang eceran ini. Jadi bagaimana kita men-sweep yang pedagang eceran berpindah ke pengusaha Pertashop, jauh lebih elegan, wajah kota lebih bagus sebagai pusat kota, layanan jasa yang kompatibel, yang qualified gitu loh, dengan model Pertashop yang keren dan modern. Yang berikut lagi adalah bagaimana kita ingin memastikan sehingga Pertashop yang jalan ini dia diperlancar. Tadi sudah ada kesepakatan bahwa kan biasanya kalau kita dengar suara dari luar itu kan masalah izin bermasalah lah, dan ada mentok di mana-mana. Tadi sudah dipastikan oleh Pertamina. Untuk modal usahanya sendiri tidak terlalu besar, mungkin nggak sampai 50 juta ya tadi Pak. Nggak sampai, bayangkan. Bandingkan dengan bikin SPBU yang miliar-miliar itu. Yang kedua adalah dari modal udah kecil. Yang kedua adalah dari sisi perizinan cukup rekomendasi kepala desa. Ini yang paling penting. Makanya tadi kepala-kepala desa semua sangat welcome sekali karena BUMDes-nya sudah bisa langsung bergerak. Jadi dari dana tahunan, dana dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, mereka sudah bisa memanfaatkan dalam bentuk PNM, penyertaan modal desa masuk ke BUMDes. Nanti BUMDes mengelola berbagai usaha dan bisnisnya, salah satunya ini Pertashop. Jadi produknya gampang diperoleh, izinnya mudah, modalnya juga tidak besar. Dan ini usaha yang demand-nya itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang kedua ini kebutuhan harian masyarakat. Jadi tadi mereka semua senang sekali. Terima kasih untuk Pak Wali Kota, Pak Sekda yang tadi mendampingi sehingga kegiatan ini semuanya bisa jalan, dan saya percaya Kota Ambon ini akan menjadi role model, kota percontohan bagi kabupaten kota yang lain untuk kita memperbanyak implementasi Pertashop. Dan yang kedua mulai kita persiapkan untuk konversi energi, konversi mitan ke LPG nantinya. Nah sebenarnya ini kan belum ada ketetapan untuk gasifikasi ya, konversi dari mitan ke gas untuk Maluku karena masih menunggu persiapan ini semua. Tadi kan sudah dengar ya, bulan Juni diperkirakan konstruksinya jalan dan sudah bisa dimanfaatkan, gitu ya Pak ya. Nah, tetapi kalaupun misalnya dia jalan sambil menunggu jetinya itu dermaganya juga tuntas gitu, kira-kira bulan Desember. Tapi semuanya diharapkan dalam tahun ini jika tidak ada kendala apapun. Kita upayakan itu dipercepat. Tanggung jawab dari kita yang ada di anggota DPR RI adalah harus sejalan dengan seluruh penyelesaian yang ada di sini. Begini ini selesai baru kita bisa gong di rapat Banggar maupun di Komisi 7 untuk memasukkan Maluku di dalam kuota BBM LPG bersubsidi, LPG 3 kg.
pasti akan masuk. Karena 4 yang sementara diprioritaskan itu adalah Maluku, kemudian di Papua, kemudian Kupang kita berharap tahun ini, dan satu lagi yang lain. Jadi ini yang kita harapkan. Nah, terhadap situasi itu kita minta kerjasama semua pihak. Karena ini kan masyarakat sudah terlalu lama hidup dengan menggunakan minyak tanah yang semua ya buka kompor dan seterusnya. Tapi dengan beralih ke gas ini, ke LPG, kan terjadi perubahan gaya hidup ini. Orang menggunakan LPG, dia harus lebih bersih. Kan ini kan penggunaan BBM yang ramah lingkungan, yang bersih, lingkungan sehat, tidak ada yang kotor, berminyak dan yang lain-lain. Jadi masyarakat nanti akan disiapkan dari sisi medianya oleh Pertamina sehingga masyarakat bisa memahami, oh ternyata pakai LPG ini ternyata begini. Walaupun saya tahu bahwa di kalangan menengah ke atas yang ada di Kota Ambon rata-rata udah menggunakan LPG 12 kg. Semua rata-rata ya. Jadi sebenarnya LPG ini bukan barang baru gitu loh. Cuman memang untuk rakyat kecil ini kan banyak informasi kan simpansi takut meledak lah, takut bocor lah, kelangkaan lah, macam-macam. Jadi ini yang sementara kita pastikan dia bisa jalan. Untuk tahap pertama konsentrasi dari Pertamina sendiri dan kita semua ya adalah mungkin di Kota Ambon, kemudian sesudah itu dilanjutkan ke Pulau Seram. Itu yang paling terdekat yang kita bisa lakukan karena masyarakatnya itu cukup tanggap ya informasi dan pengetahuan untuk menggunakan LPG 3 kg. Nanti sesudah itu baru kita lanjutkan ke kabupaten kota yang lain. Bagaimana dengan pulau-pulau yang ada di luar? Pulau-pulau kecil yang tadi kita bicara panjang lebar, amat sangat dalam. Memang agak sulit untuk tahap-tahap awal itu diberlakukan di pulau-pulau kecil karena butuh banyak kesiapan dan itu high cost sekali. Jadi mungkin untuk tahap awal kita ini biasanya kalau satu provinsi sudah diberlakukan konversi energi, Nitan akan hilang perlahan-lahan sampai selesai. Nah, untuk kondisi yang ada di Maluku ini agak berat. Jadi mungkin kita akan menggunakan dual subsidi. Tetap ada konversi LPG jika itu nanti akan jalan. Nitan tetap harus ada di pulau-pulau yang sama sekali LPG nggak bisa masuk. Jadi ini memang pertarungan kita sesungguhnya yang ada di Komisi 7 karena takutnya biasanya dari sisi ketentuan begitu konversi berlangsung Nitan ditarik. Ini yang kita takutkan muncul gejolak sosial yang ada di masyarakat, akhirnya Pertamina susah, kita semua dimarah-marahin, Pemda Kota juga ketiban masalah. Jadi dari sejak awal ini konsolidasi dan sosialisasi kita upayakan sehingga bisa memperkecil seluruh persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Saya kira itu yang berikut kerjasama dengan pihak ketiga, pihak swasta. Ini kan tidak bisa dikelola oleh Pertamina sendiri. Jadi tadi pihak swasta juga ada hadir, sehingga SPBE ini bisa juga dikelola oleh pihak swasta, tetapi juga bisa dikelola oleh BUMDes atau gabungan BUMDes, gabungan BUMDes. Jadi ini sekarang tergantung dari cepat tidaknya ini semua siap sehingga konversi energi ini dia bisa berlangsung.